Halo, bertemu lagi dengan mata kuliah UI UX Design, di mana pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas salah satu deliverables terpenting dalam dunia UX, yaitu UX Case Study. Nah, UX Case Study ini adalah dokumentasi terstruktur yang menjelaskan proses berpikir seorang desainer ketika menyelesaikan sebuah masalah. Nah, berbeda dengan portfolio yang berupa visual, UX case study ini menunjukkan bagaimana sebuah solusi dirancang, apa masalahnya, bagaimana riset yang dilakukan, bagaimana ide dikembangkan, hingga bagaimana solusi diuji dan dievaluasi. Dalam industri, UX case study ini adalah alat utama untuk menilai kemampuan problem solving, cara berpikir kritis, dan kedewasaan proses desain seorang desainer. Nah, 5 poin utama yang akan kita pelajari adalah Introduction to UX Case Study, di mana kita akan mulai mengenal UX Case Study itu sendiri, baik konteks penggunaannya dalam industri dan bagaimana hampir semua praktisi UX diwajibkan mempunyai case study dalam portfolio mereka. Kemudian yang kedua adalah pentingnya case study. Nah, kita akan membahas mengapa case study ini sangat penting, tidak hanya untuk kebutuhan portfolio, tapi juga sebagai refleksi proses berpikir, dokumentasi desain, dan alat komunikasi profesional. Kemudian berikutnya adalah struktur dan komponen UX case study. Nah, di sini kita akan mempelajari struktur dan komponen yang harus ada di dalam UX case study, mulai dari problem statement-nya, lalu riset, ideasi, desain, testing, hingga evaluasi hasil akhir. Berikutnya, storytelling. Nah, kita akan masuk pada bagian krusial, karena case study ini bukan hanya laporan teknis, tapi juga cerita tentang bagaimana kita memecahkan sebuah masalah. Nah, storytelling yang baik memiliki case study jauh lebih kuat dan mudah dipahami. Kemudian yang kelima adalah praktik membuat UX case study. Nah, kita akan melakukan praktik langsung di mana teman-teman akan mulai menyusun mini case study berdasarkan proyek yang sudah dikerjakan dalam 1 semester ini. Nah, tujuannya adalah mahasiswa akan mampu mempresentasikan proses desain secara profesional. Setelah memahami 5 poin utama ini diharapkan, maka mahasiswa akan mampu membuat UX case study yang baik, terstruktur, dan siap dimasukkan ke dalam portfolio. Nah, ini adalah introduction UX case study, di mana UX case study ini adalah merupakan sebuah artikel atau jurnal tentang pekerjaan UI UX yang menjadi salah satu portfolio utama dari seorang desainer. Nah, dalam konteks profesi desain antarmuka, maka pengalaman pengguna UX case study merupakan salah satu bentuk dokumentasi profesional yang menjadi komponen utama dalam portfolio seorang UI UX designer. Nah, UX study ini tidak hanya menampilkan hasil akhir desain, melainkan menggambarkan secara mendalam proses berpikir, pendekatan metodologi, serta keputusan-keputusan desain yang diambil selama menyelesaikan sebuah permasalahan pengguna. Jadi, menurut berbagai publikasi akademik dan praktik industri, UX case study ini fungsinya adalah sebagai media naratif yang menjelaskan bagaimana seorang desainer mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui analisis, merancang solusi, serta mengevaluasi efektivitas desain tersebut melalui pengujian. Dengan demikian, case study menjadi representasi autentik dari kompetensi, kemampuan problem solving, dan kedewasaan seorang profesional UI UX designer. Oleh karena itu, dalam ranah rekrutmen maupun penilaian kinerja desain, UX case study ini dianggap sebagai portfolio utama yang mencerminkan kualitas proses desain yang dilakukan. Jadi, bukan hanya sekedar artefak visual atau hasil akhir, di mana dokumentasi ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana seorang desainer dapat mengintegrasikan antara riset, kemudian kreativitas, dan pemikiran yang kritis dalam merancang pengalaman pengguna yang efektif. Nah,
Jadi kalau kita lihat di sini, di dalamnya terdiri dari dokumentasi yang terstruktur yang menjelaskan keseluruhan proses desain UX dalam suatu proyek. Kemudian case study tidak hanya menampilkan hasil desain, tapi juga lebih menekankan bagaimana seorang desainer memahami masalah, melakukan riset, menghasilkan ide, merancang solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Dengan kata lain, UX case study ini menceritakan perjalanan penyelesaian masalah melalui tahapan masalah, lalu ada riset, ada desain, ada hasil, dan juga yang terpenting adalah dampaknya. Nah, kalau kita lihat tujuan utama dari UX case study ini adalah bagaimana menunjukkan cara berpikir seorang desainer, di mana industri ingin melihat bagaimana seorang desainer mengambil keputusan, apa dasar risetnya, dan bagaimana ia merumuskan solusi, dan bagaimana pula dia menguji efektivitas dari hasil desainnya. Oleh karena itu, UX case study merupakan elemen portfolio paling penting, menggambarkan kemampuan desainer dalam hal problem solving, pendekatan metodologis, dan kualitas proses desain yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat, mengapa UX case study ini dinilai penting? Karena yang pertama adalah dia mendemonstrasikan proses berpikir, ya. Perusahaan ingin melihat bagaimana desainer mengambil keputusan bukan hanya hasil akhirnya saja. Lalu yang kedua adalah membuktikan kompetensi, ya. Nah, ini kompetensi dalam hal UX case study menjadi bukti bahwa mahasiswa memahami tahapan UX, ya, mulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan riset, analisis, desain, hingga mengevaluasi hasil desain. Yang ketiga, ini adalah salah satu cara untuk mengkomunikasikan dan storytelling, ya. Jadi, kemampuan seorang desainer menjelaskan keputusan desain secara logis adalah kemampuan profesional yang sangat dihargai. Dan oleh karena itu, dapat membantu merefleksikan diri, ya. Menulis case study itu membuat desainer lebih sadar tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi, peran penting dari UX case study ini adalah bukan hanya karena menunjukkan hasil akhir, tapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang proses berpikir, ya. Dan berikutnya, bagaimana membuktikan kemampuan dalam pemecahan masalah. Jadi, di dalam UX case study itu dapat menunjukkan kemampuan desainer dalam memecahkan masalah secara sistematis, yaitu di dalamnya akan tercermin bagaimana desainer mengidentifikasi akar masalah, mengolah temuan, lalu riset, mengevaluasi alternatif, ya, solusi, dan menghasilkan desain yang dapat menyelesaikan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, case study ini menjadi bukti nyata bahwa desainer tidak hanya mampu membuat tampilan yang menarik, tapi mampu menyelesaikan problem yang kompleks secara metodologis. Kemudian membangun kepercayaan dari klien atau perekrut ini adalah bagaimana klien maupun perekrut itu dengan melalui case study dapat menjadi dasar untuk menilai apakah desainer ini dapat dipercaya menangani proyek yang lebih besar. Kemudian case study juga memperlihatkan rekam jejak profesional, ya, cara berpikirnya, kemudian kualitas keputusan desain, dan artinya semakin jelas proses yang ditampilkan, maka semakin besar kepercayaan yang dapat diperoleh kepada desainer tersebut, ya. Karena klien kita dapat melihat kompetensi dan konsistensinya. Lalu di sini termasuk juga melatih komunikasi dan refleksi desain, ya. Karena ini dalam hal ini kita akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam desain. Jadi, desainer tidak hanya sekedar desain, tapi juga harus mampu menjelaskan proses dan keputusan dengan bahasa yang terstruktur, kemudian runut, dan bahasa yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, ya. Sehingga proses menuliskan case study ini mendorong desainer untuk melakukan refleksi. Yaitu apa itu refleksi? Yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik, lalu apa yang harus diperbaiki, dan apa pelajaran yang bisa dibawa ke proyek berikutnya. Nah, refleksi ini adalah poin penting, ya, untuk pertumbuhan profesional seorang desainer.
Nah, kalau kita lihat manfaat untuk karir UX, yang pertama adalah menjadi nilai terbesar ya dalam portfolio. Jadi dalam dunia profesional UX, case study ini merupakan elemen yang memiliki nilai paling tinggi dalam portfolio, tidak hanya sekedar menampilkan desain yang estetis, tapi dapat memperlihatkan kedalaman kemampuan seorang desainer ya dalam memahami masalah, mengambil keputusan, dan menghasilkan solusi yang relevan. Oleh karena itu, kualitas case study sering menjadi faktor penentu dalam menilai kompetensi seorang calon UX designer. Lalu berikutnya adalah menjelaskan prosesnya, bukan hanya tampilan. Jadi antarmuka yang menarik, namun tidak semua dapat menjelaskan proses di baliknya. Sementara case study ini adalah dapat mengungkap bagaimana desainer itu melakukan riset, menganalisis, membentuk insight, mengembangkan ide, hingga melakukan iterasi berdasarkan feedback yang ada ya, yang diperoleh dari user atau pengguna. Nah, proses ini menunjukkan keahlian sebenarnya dalam UX ya, bahwa desain itu tidak hanya sekedar estetika, tapi juga hasil dari pendekatan problem solving yang sistematis dan terukur. Kemudian yang ketiga adalah membantu eh, menonjol dalam proses rekrutmen. Nah, perusahaan sangat tergantung pada UX tadi karena itu akan menjadi sebuah bukti nyata ya kemampuan seorang kandidat. Kandidat yang memiliki case study yang kuat lebih mudah menonjol dibandingkan hanya menampilkan mockup atau hasil akhir. Nah, perekrut ini ingin melihat bagaimana cara berpikir calon desainer saat menghadapi masalahnya. Nah, dengan case study yang jelas, terstruktur, dan meyakinkan, kandidat ini dapat menjadi pembeda ya, sesuatu hal yang beda dibanding pesaingnya yang lain, dan juga meningkatkan peluang untuk dapat diterima. Nah, bentuk dari UX case study itu ada dua ya, yang paling umum digunakan di dalam industri, yaitu yang pertama adalah artikel atau jurnal, atau written case study. Nah, bentuk ini adalah ditulis dalam format artikel atau jurnal dan biasanya paling lengkap dan mendalam karena memungkinkan desainer menjelaskan seluruh prosesnya ya secara naratif dan detail. Nah, format ini cocok untuk portfolio online. Kemudian blog yang didesain secara profesional atau platform seperti Medium, Behance, Notion, ataupun personal website lainnya. Nah, karena dalam bentuk artikel, maka yang dijelaskan adalah dari mulai penjelasan masalah, kemudian metode riset, proses ideasi, iterasi desain, hasil akhir, dan evaluasi. Nah, bentuk ini menggambarkan digambarkan secara komprehensif ya tentang bagaimana desainer bekerja. Kemudian yang kedua, nah ini juga bentuk paling umum digunakan yaitu slideshow atau presentational case study. Nah, bentuknya adalah berupa slideshow atau presentasi dan formatnya biasanya lebih ringkas dan bentuknya visual, mudah dipahami saat dipresentasikan kepada klien, stakeholder, ataupun rekrutmen ya, perekrut. Nah, slideshow biasanya digunakan saat sesi interview, design review meeting, atau pitching project. Nah, karakteristik yang dibentuk itu adalah di dalam slideshow fokus pada poin utama, kemudian menggunakan visual seperti adanya diagram, ada wireframe, ada mockup, kemudian juga dituntut untuk dapat menyederhanakan cerita ya agar mudah dipresentasikan, kemudian menonjolkan highlight proses dan hasil. Nah, slideshow ini cocok ketika waktu presentasi terbatas ya, namun perlu menyampaikan inti proses secara efektif. Nah, di slide ini kita akan melihat struktur umum dari UX case study. Ya, urutannya tercermin dalam perjalanan dalam memecahkan masalah desain. Di mana yang pertama adalah hook atau pembuka ya. Nah, di bagian ini akan menjelaskan proyek secara ringkas, apa proyeknya, kemudian mengapa proyek ini dikerjakan, apa kontribusi kita di dalamnya. Jadi seperti halnya sinopsis film ya. Jadi kalau bagian pembuka ini kuat, maka pembaca akan tetap stay, kemudian dia tertarik untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi
gunakan pada saat membuat hook itu gunakan bukan cerita panjang karena tujuannya adalah di detik-detik awal pengguna itu akan bagaimana caranya supaya mereka tertarik ya untuk tetap setia mengikuti ya alur. Kemudian yang kedua, research area. Nah, research area ini adalah bagian yang menunjukkan bagaimana kita memahami pengguna dan konteks masalah. Jadi, di sini kita akan menjawab pertanyaan, siapakah penggunanya, kemudian apa kebutuhannya, apa kendala yang dihadapi, lalu riset apa yang dilakukan untuk membuktikannya. Nah, bagian ini membangun dasar yang kuat ya, agar pembaca yakin desain kita itu tidak hanya sekedar asumsi. Jadi, riset itu adalah sama dengan bukti bahwa keputusan desain kita berbasis data ya, data dan riset. Yang ketiga adalah sketching dan wireframing. Nah, setelah menemukan insight dari riset, maka kita mulai menerjemahkan temuan tersebut ke dalam struktur desain, yaitu berupa sketsa atau wireframe. Jadi kita belum berbicara warna atau estetika dulu, tapi layout dan alur informasi. Bagaimana pengguna dapat memahami dan menavigasi produk. Jadi artinya wireframe ini adalah jembatan antara riset dan solusi desain. Nah, yang keempat ini adalah prototyping dan iteration ya. Nah, setelah wireframe maka mulailah membuat prototype untuk diuji. Nah, di bagian ini kita akan menunjukkan perubahan dari satu versi ke versi yang lain ya, termasuk alasan di balik setiap iterasi. Jangan hanya misalnya menulis, kami melakukan revisi, tapi jelaskan apa feedback-nya dan kenapa desain berubah. Jadi, bagian ini adalah bagian yang paling disukai oleh recruiter ya, karena menunjukkan proses berpikirnya seperti apa, lalu fleksibilitas kita dan kemampuan kita dalam menerima feedback. Kemudian yang kelima, ini adalah outcome dan lesson ya. Bagian terakhir ini adalah menunjukkan apa solusi yang dibuat ini berhasil menjawab masalah, gitu ya. Kemudian apa pelajaran yang kita dapat dan apa yang ingin kita tingkatkan pada proyek berikutnya. Jadi, case study tanpa refleksi maka dianggap belum tuntas. Ya, dengan memahami struktur ini maka kita akan lebih mudah membangun case study yang runut, terstruktur, dan menarik. Nah, setelah ini kita akan mempelajari bagaimana menyajikan alur ya proses tersebut melalui teknik ya. Nah, jadi ini penjelasan detail dari hook yang pertama tadi, yaitu fungsi utamanya adalah memberikan gambaran secara cepat ya tentang proyek yang sedang dibahas. Maka seorang desainer itu di sini menjelaskan 3 hal. Yang pertama, proyeknya tentang apa, konteks tujuan dan ruang lingkupnya, kemudian alasan proyek ini dibuat, yaitu masalah pengguna itu seperti apa, kemudian apa kebutuhan bisnisnya, atau apakah ada peluang peningkatan dari sisi pengalaman pengguna. Kemudian juga adalah yang ketiga, apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi peran, tanggung jawab, dan kontribusi kita sebagai desainer di dalam proyek itu seperti apa gitu ya. Nah, hook ini sangat penting karena menjadi penentu apakah pembaca, baik perekrut, klien, maupun sesama desainer akan melanjutkan membaca case study secara keseluruhan. Jadi, kalau hook ditulis dengan jelas, singkat, maka pembaca dapat langsung memahami inti proyek ya. Oleh karena itu, dia akan merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut proses lengkapnya yang ada di baliknya. Jadi, hook ini artinya adalah sebagai pintu masuk dan memberikan orientasi awal yang menarik perhatian pembaca agar mereka ingin melihat bagaimana kita menyelesaikan masalah di dalam proyek desain ini. Kemudian bagian research-nya ini adalah merupakan fondasi yang kuat bahwa bagaimana proses desain ini dimulai dari mulai pemahaman yang benar tentang pengguna, lalu masalah apa yang mereka hadapi. Nah, di sini kita dapat membuktikan ya berdasarkan keputusan desain ini tidak dibuat berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data dan temuan riset. Jadi di dalam riset area ini menjelaskan bagaimana kita memahami siapa pengguna,
kemudian mengetahui apa masalah utamanya, memahami konteks penggunaan produk, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna ya secara nyata. Jadi tujuannya adalah menunjukkan bahwa sebelum membuat tampilan atau wireframe, maka kita harus membangun fondasi yang kuat dulu melalui riset. Dengan ini maka solusi yang dihasilkan akan lebih relevan ya, tepat sasaran, lalu yang utama adalah benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Lalu sketching dan wireframe. Nah, inti dari kegiatan ini adalah mengorganisasi informasi dan layout awal, kemudian menunjukkan dasar pemikiran desain. Jadi, pada tahap ini desainer mulai menerjemahkan ya hasil riset menjadi bentuk visual awal, kemudian juga bukan merupakan desain akhir, tapi struktur dasar dari produk ya. Sehingga dengan ini kita dapat memperlihatkan kemampuan dalam menyusun layout, gitu, cara mengatur informasi agar mudah dipahami, serta bagaimana insight dari riset diubah menjadi alur dan tampilan awal produk digital. Nah, tahap ini adalah menjadi jembatan penting antara ide yang masih abstrak dengan solusi yang mulai terlihat bentuk konkretnya. Nah, yang keempat tentang prototyping dan iterasi. Nah, ini adalah merupakan tools ya, tools desain, kemudian perubahan yang dilakukan berdasarkan feedback dari pengguna ataupun dari stakeholder. Kemudian alasan setiap iterasi ini dilakukan ya. Jadi desainer akan mulai mengembangkan menjadi bentuk yang dapat diuji oleh pengguna, maka di dalam tahap ini menunjukkan bagaimana ide yang sudah dibuat di wireframe berkembang menjadi solusi yang semakin matang dan lengkap ya. Nah, kemudian penggunaan toolsnya bisa menggunakan Figma. Nah, di kelas kita memang kita prakteknya menggunakan Figma ya. Kemudian bisa menggunakan Adobe XD ataupun Sketch ya. Tujuannya bukan hanya menunjukkan tampilan prototipe, tapi juga desainer dapat memanfaatkan tools untuk membangun interaksi dengan penggunanya, lalu alurnya, dan juga adalah untuk meningkatkan experience ya dari pengguna. Nah, proses perbaikan ini penting berdasarkan hasil uji ya yang dilakukan oleh pengguna maupun oleh anggota tim. Jadi, berdasarkan feedback, maka desainer dapat melakukan perbaikan. Jadi, bagaimana menjelaskan dan menyesuaikan desain agar lebih mudah digunakan dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, alasan iterasi ini harus ada di dalam setiap perubahan karena di sini adalah cara kita menjelaskan mengapa iterasi dilakukan, kemudian feedback apa yang diterima, apa masalah yang ditemukan, dan bagaimana perubahan tersebut memperbaiki pengalaman pengguna. Nah, ini sangat penting ya, karena artinya dapat menunjukkan kemampuan analitis kita ya dan dalam pengambilan keputusan desain yang lebih baik. Nah, jadi kenapa bagian ini penting? Karena di sini rekruter itu dapat melihat cara berpikir kita sebagai desainer, bukan hanya apa yang kita desain, tapi bagaimana dan mengapa kita mengambil keputusan desain tersebut. Dan mengenai hasil dan juga pembelajaran, ini adalah merupakan solusi akhir dan dampaknya apa yang berhasil dan apa yang akan di-improve atau ditingkatkan. Ya. Jadi di sini menjelaskan apa yang dicapai dari proyek dan apa yang kita pelajari selama proses. Kemudian juga di bagian ini menunjukkan kemampuan ya untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri secara objektif. Dan ini adalah hal yang sangat dihargai oleh rekruter ya. Jadi hasil pekerjaannya berisi ringkasan hasil akhir dari proyek, kemudian apa solusi akhir yang dihasilkan, lalu apakah solusi berjalan sesuai dengan harapan, jika ada yang belum berhasil, apa penyebabnya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menampilkan dampak nyata dari hasil desain nih. Baik itu peningkatan dalam hal pengalaman pengguna, lalu
Mungkin peningkatan dari sisi efisiensi proses atau misalnya perbaikan masalah yang sebelumnya ditemukan. Dan, lesson learn-nya ini adalah bisa berupa insight, baru tentang pengguna, lalu hal yang pada akhirnya kita sadari perlu diperbaiki, lalu, keterampilan atau pendekatan kita sebagai desainer juga semakin berkembang. Lalu apa yang kita lakukan dengan, pada saat kita akan mengerjakan, proyek berikutnya gitu. Jadi bagian ini menegaskan bahwa, kita memiliki self reflection ya, merupakan kemampuan penting dalam proses, UX, designer ya, dalam profesi UX. Nah, kita bisa melihat, contoh dari UX case study yang, dibuat oleh Hafiz Nur Fauzi ya. Jadi, case study ini adalah dipublikasikan di Medium dan membahas proses desain untuk fitur GoPay Top Up dan di aplikasi Gojek. Ya, apa yang ditunjukkan, di dalam contoh ini adalah struktur case study yang rapi dan jelas ya, kita bisa lihat akses di sini linknya. Kemudian, desainer mulai memberikan konteks proyek, kemudian penjelasan masalah dan tujuannya ya. Di dalamnya dijelaskan proses ulang GoPay, langkah-langkah yang terlalu panjang gitu ya, atau pengalaman pengguna yang kurang efisien, kemudian juga menetapkan goals atau tujuan yang ingin dicapai melalui perbaikan desain. Kemudian ada tambahan penjelasan user flow dan user skenario, ya bagaimana kita sebagai desainer itu memetakan arus pengguna dan kebutuhan mereka saat melakukan top up. Nah, ini, sangat penting ya untuk memahami konteks dan memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan perilaku dari pengguna. Dan, proses desain secara bertahap juga dijelaskan, ada pemecahan masalah, ada ideasinya, ada pembuatan wireframe-nya, hingga, prototype ya. Jadi setiap tahap itu dilengkapi dengan alasan dan insight yang diperoleh. Dan juga tidak, ketinggalan area visualisasi yang informatif ya. Ada mock-up-nya, lalu ada flow-nya, ada contoh desainnya, sehingga pembaca akan lebih memahami ya perbedaannya dari before dan juga after-nya. Nah, pada akhirnya, contoh atau case study ini adalah, merupakan sumber case study ya, informasi sumber yang ditampilkan agar kita dapat membaca case study secara lengkap dan memberikan kesempatan untuk mempelajari lebih dalam bagaimana seorang desainer profesional mendokumentasikan proses desainnya. Jadi intinya adalah ini adalah contoh format dengan kualitas yang diharapkan, kemudian di dalamnya menjelaskan proses awal hingga akhir, tidak hanya menampilkan desain final, tapi prosesnya itu yang terpenting ya. Kemudian ada storytelling-nya, ada risetnya, dan alasan keputusan desain adalah aspek penting dari UX tadi. Kemudian contoh yang lainnya, teman-teman juga bisa akses di sini ya. Nah, bisa dilihat bagaimana mereka membagi case study di bagian about me, kemudian halaman proyek, gambar teks gitu. Karena mereka sudah teruji ya dalam menampilkan UX tadi. Kemudian kita juga bisa belajar di sini tentang storytelling dan flow yang mereka gunakan ya dalam mengenalkan masalah, menunjukkan proses, lalu menampilkan solusi dan hasilnya. Meskipun semuanya diramu dengan sederhana ya, sesuai dengan kondisi ya. Jadi kalau misalnya waktu kita terbatas, maka kita bisa ambil struktur yang minimal, misalnya to the point, dari masalah, ide, solusi, kemudian hasil atau prediksi. Lalu juga kita bisa mengambil inspirasi ya dari, apa namanya, portfolio ini ya, semacam branding personal ya. Kemudian bagaimana menggunakan ide, bukan meniru isi atau datanya ya, tapi bagaimana cara mereka merangkai, keseluruhan dari proses.